Voor de supporters, dat is gewoon echt kloten. En die pijn voel ik ook. En nu is het weer juist een mooi moment. Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga berharap tak ada lagi klub yang menolak melepas pemain ketika ada panggilan timnas Indonesia U23, sebab saat ini regulasi mewajibkan pemain U23 main di Liga 1 sudah dihapus. Sebelumnya, PT LIB telah bersurat kepada PSSI untuk menyetujui permohonan untuk menghapus kewajiban penggunaan pemain U23 pada kompetisi Liga 1. Arya menjelaskan jajaran Exco memang telah melakukan rapat untuk mengetok palu perubahan regulasi tersebut. Dijelaskan, penghapusan regulasi itu sudah akan mulai berlaku pada 1 Maret hingga musim kompetisi Liga 1 berakhir. Arya menyatakan adanya perubahan ini sebagai bentuk dukungan kepada timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Dirinya berharap tidak ada lagi polemik klub yang menahan pemainnya ke skuad Garuda Muda. Ini semua tujuannya untuk mengutamakan dan memberikan prioritas kepada timnas, sehingga kami harapkan tidak ada lagi penolakan-penolakan dari klub terhadap kebutuhan pemain untuk pembentukan timnas U23. Jadi artinya ini kita buktikan, semuanya bisa dibuktikan bahwa semua bisa dibicarakan, gak perlu jadi polemik, dan bisa dibicarakan solusi terbaik bagi klub maupun timnas, ujar Arya Sinulinga. Sebelumnya, sudah ada beberapa klub yang telah menyatakan untuk tidak melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Mereka beralasan bahwa mereka membutuhkan para pemain mudanya untuk mengarungi sisa laga musim ini. Dihapusnya regulasi tersebut memang membuat pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sedikit bernapas lega. Sebabnya, dia kemungkinan besar bisa memanggil pemain-pemain andalannya untuk berlaga di Piala Asia U23 2024. Sintayong secara resmi memanggil pemain keturunan JIJ ke timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Sumarji mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu bakal mengumpulkan 27 pemain untuk persiapan laga kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Pria yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer Bayangkara FC itu juga kemudian mengonfirmasi dari 27 nama yang dipanggil, pemain keturunan JIJ termasuk di dalamnya. Seperti yang diketahui, JIJ telah mengambil sumpah warga negara Indonesia pada Desember 2023, namun dia belum bermain untuk timnas Indonesia karena cedera. Tetapi belakangan kondisinya pulih dan sudah kembali bermain bersama klubnya, Venezia, di Serie B Liga Italia. Bahkan pada 4 laga terakhir, dia tampil penuh selama 90 menit dan berhasil membawa Venezia meraih 3 kemenangan serta 1 hasil imbang. Sumarji mengatakan persiapan timnas Indonesia akan dimulai dengan pemusatan latihan pada 18 Maret di Jakarta. Para pemain diperkirakan tiba dan berkumpul sehari sebelumnya pada 17 Maret 2024 mendatang. Bintang Vietnam Nguyen Chong Pung yang dijuluki Lionel Messi Vietnam menolak membela negaranya menghadapi timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Chong Pung usai dikunjungi pelatih Vietnam Philippe Trosser di Jepang. Chong Pung saat ini bermain untuk Yokohama di Liga Jepang. Philippe Trosser meluangkan waktunya untuk melihat perkembangan Chong Pung di Liga Jepang. Trosser menyaksikan aksi Chong Pung saat Yokohama B menghadapi Tochigi pada 25 Februari. Pada laga ini, Chong Pung bermain penuh selama 90 menit. Ia bermain di posisi penyerang, namun tidak mencetak 1 gol pun dalam kemenangan 5-0 untuk timnya. Mengungkap lebih jauh tentang pertemuannya dengan Trosser soal kemungkinannya kembali memperkuat Vietnam saat melawan Indonesia, Chong Pung mengatakan kini dirinya ingin fokus mendapatkan menit bermain di klub. Saya menerima kedatangannya, itu saja, bahwa saya tidak akan bisa bergabung dengan tim nasional karena saya belum memainkan pertandingan resmi di klub. Bagi saya, prioritas utama adalah memainkan peran saya yang lebih aktif untuk klub yang akan membuka kemungkinan untuk kembali ke tim. Oleh karena itu, saya ingin fokus di tempat terpenting saat ini, yaitu Yokohama, ujar Chong Pung. Seperti yang diketahui, sejumlah klub pelatih Liga 1 menolak melepas pemainnya untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Situasi demikian pun menjadi polemik dan kerugian bagi tim besutan Sintayong jelang turnamen. Persija Jakarta, Borneo FC hingga PSS Sleman enggan melepas pemain U23 karena dibutuhkan untuk mengarungi sisa kompetisi Liga 1 musim ini.
Terlebih klub tidak memiliki kewajiban melepas pemain karena Piala Asia U23 tidak masuk agenda FIFA. Sintayong pun terancam kehilangan banyak pemain untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Dari Persija misalnya, ada banyak pemain langganan masuk skuad Garuda Muda. Polemik yang dialami timnas Indonesia U23 jelang turnamen lantas menuai beragam respon dari para pegiat sepak bola tanah air. Salah satunya datang dari pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana alias Coach Justin. Coach Justin menilai wajar sikap sejumlah klub Liga 1 yang menolak melepas para pemainnya ke timnas Indonesia U23. Kenapa tidak dilepas? Karena ini bukan agenda FIFA. Sekarang siapa yang salah? Para pelatih dan manajemen tidak salah juga. Jadi dua sisi pihak STY dan pihak klub bukan saya benarkan, tetapi saya pahamkan. Mungkin kalau saya jadi pelatih akan melakukan hal yang sama, ujar Coach Justin. Coach Justin pun memprediksi PSSI bakal turun tangan mengatasi polemik tim nasional dengan klub demi eksistensi timnas Indonesia U23 di turnamen nanti. Dalam beberapa minggu terakhir, nama Ole Romani muncul ke permukaan. Pesepak bola yang memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek ini kencang dikabarkan sudah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Soal kualitas, jangan ragukan penyerang 23 tahun ini. Musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Liga 1 Belanda, Ole Romani mengemas 11 gol. Jumlah 11 gol masuk kategori mumpuni, mengingat kerasnya persaingan di kasta teratas sepak bola Belanda. Lantas, bagaimana dengan musim ini? Ole Romani memang baru mengemas 1 gol dari 13 pertandingan di Liga 1 Belanda bersama FC Utrecht. Minimnya jumlah gol Ole Romani tidak mengherankan, mengingat ini musim baru pertamanya mentas bersama FC Utrecht. Ia tentunya membutuhkan waktu adaptasi agar nyetel dengan para pemain FC Utrecht lain. Potensi Ole Romani memperkuat timnas Indonesia juga sangat besar, mengingat sejumlah pemain keturunan lain macam Martin Paes dan Ragnar Oratmangun saling follow dengannya di Instagram. Bahkan baru-baru ini, Ole Romani meninggalkan komentar di unggahan terbaru Ragnar Oratmangun. Karena itu bukan tidak mungkin Ragnar Oratmangun bisa berperan sebagai agen agar Ole Romani mau memperkuat timnas Indonesia. Baru-baru ini juga Ole Romani pasang jam pasir di stories Instagramnya. Hal itu pun membuat netizen berspekulasi bahwa itu pertanda dirinya sedang menghitung waktu untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Jika Ole Romani di luar dugaan diperkenalkan Ketum PSSI Erick Thohir pada FIFA Matchday Maret 2024, tenaganya diharapkan sudah dapat diandalkan saat timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, Gianni Infantino menyaksikan laga leg kedua final Piala AFF 2022 yang mempertemukan Thailand versus Vietnam pada awal Januari 2023. Kelar pertandingan, pria kelahiran Swiss itu berjanji akan memasukkan Piala AFF ke dalam agenda resmi FIFA. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang, ujar Gianni Infantino. Saat ini di Asia ada 2 turnamen yang masuk agenda resmi FIFA, yakni Piala Asia dan Piala Arab FIFA. Jika Piala AFF menjadi turnamen ketiga yang masuk ke dalam kalender FIFA, timnas Indonesia praktis diuntungkan. Sebab dengan begitu timnas Indonesia dapat diperkuat pemain-pemain terbaiknya. Andai saja Gianni Infantino memasukkan Piala AFF ke agenda resmi FIFA sejak 2024, timnas Indonesia berpotensi besar memenangkan trofi pertamanya di ajang 2 tahunan ini. Hal ini karena pemain-pemain top bakal bergabung dengan skuad Garuda jika tak mengalami cedera. Pemain-pemain seperti Tom Hey, Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner dan lain-lain dapat membela skuad Garuda di Piala AFF 2024. Karena itu harapannya janji Gianni Infantino segera terrealisasi. Selain pelan-pelan masuk persaingan level Asia, tak ada salahnya bagi timnas Indonesia juga menjadi yang terbaik di Piala AFF. Media Vietnam Sohab menyoroti rencana timnas Indonesia untuk menumpang pesawat jet pribadi saat bertandang ke markas negara mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Vietnam akan bentrok 2 laga beruntun di laga grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer timnas Indonesia Sumarji menyebut tim merah putih akan bertolak ke Vietnam pasca leg pertama menggunakan jet pribadi. Di sisi lain, timnas Vietnam diklaim cuma akan menggunakan pesawat komersial biasa yang membuat durasi perjalanan mereka diprediksi lebih lama dibanding lawannya.
Timnas Indonesia mendapat keistimewaan di rangkaian laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan skuad Timnas Indonesia diberikan yang terbaik. Timnas Indonesia dibekali pesawat khusus selama menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar media Vietnam. Terlepas dari perbedaan transportasi yang digunakan, dua laga back-to-back di grup F sangat penting bagi kedua negara dalam misi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.